Sahabat, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis dan juga like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kami akan membahas kisah menarik seorang lelaki buta sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diantar iblis pergi ke masjid. Tonton sampai habis ya teman-teman. Dialah Abdullah bin Umar bin Syuraih. Karena ia buta sejak lahir, orang-orang memanggilnya Abdullah bin Ummi Maktum. Ia tergolong sebagai pemeluk Islam golongan pertama. Abdullah turut menanggung siksaan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Namun, kekuatan imannya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih agung, sehingga ia tidak pernah menyerah, sekalipun siksaan kaum Quraisy kepadanya begitu sadis. Di balik kebutaannya, Abdullah tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu tentang Islam. Bahkan, sekalipun ia buta, ia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hingga tiba pada suatu waktu, Abdullah datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin pada beliau untuk tidak menghadiri jamaah sholat subuh, lantaran tidak ada yang menuntunnya ke masjid. "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah sholat subuh?" tanyanya. "Apakah engkau mendengar azan?" tanya Rasulullah balik. "Ya." "Jika begitu, tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah." Abdullah tidak berkomentar apapun. Ia menurut atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan dia berjanji dalam hati untuk istiqomah datang ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Selang beberapa saat berjalan, Abdullah tersandung batu. Ia terjatuh tersungkur dan kepalanya kena batu. Darah pun mengalir. Abdullah segera mengusapnya dan berjalan kembali. Rasa perih akibat luka bukanlah penghalang baginya untuk ikut sholat berjamaah. "Hai paman, engkau hendak kemana?" Tiba-tiba seseorang menyapanya. "Aku hendak ke masjid," jawab Abdullah. "Maukah engkau aku antar, paman? Aku akan menunggumu dan mengantarmu pulang nanti." "Terima kasih, engkau baik sekali," jawab Abdullah senang. Ia bersyukur karena Allah itu mengirimkan penolong baginya. Ternyata bukan hari itu saja orang itu menolong Abdullah. Setiap hari ia selalu datang untuk menuntun Abdullah menuju masjid. Ia menunggu Abdullah dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya pulang. Abdullah sangat gembira karena ada seorang lelaki budiman yang bermurah hati menolongnya tanpa imbalan. Namun anehnya, laki-laki itu tidak pernah memberitahukan siapa namanya. Setiap kali Abdullah bertanya, ia selalu mengelak. Hingga pada suatu hari, Abdullah benar-benar ingin tahu siapakah laki-laki yang baik hati yang telah menolongnya itu. "Siapakah namamu Fulan?" tanya Abdullah. "Paman tidak perlu tahu namaku," jawabnya. "Jika begitu, jangan menolongku lagi. Aku tidak mau ditolong oleh orang yang tidak aku ketahui namanya," kata Abdullah. Mendengar jawaban Abdullah, orang itu tampak bingung. Ia ingin menuntun Abdullah setiap hari. "Baiklah, aku katakan siapa aku sebenarnya. Aku adalah iblis," sahut lelaki itu. "Untuk apa engkau menolongku? Bukankah pekerjaanmu adalah menghalangi kebaikan?" tanya Abdullah. "Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu engkau tersandung batu dan berdarah?" tanya iblis. "Ya, aku masih ingat," kata Abdullah. "Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karenanya. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya." Abdullah terkejut. Rupanya lelaki budiman yang menolongnya adalah iblis yang tidak rela dosa-dosanya diampuni semuanya. Itulah iblis, tidak pernah senang hamba Allah mendapatkan ampunannya. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum inilah diturunkannya surat Abasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Itulah sekelumit kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Ikuti terus kisah-kisah menarik yang insya Allah akan kita hadirkan di channel kami. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum.